Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asep Yuda di channel Yuda 893. Terima kasih sudah menonton. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara atau prosedur cara untuk mereset ECM, kemudian mereset TPS dan setting attitude atau setting mode pada sepeda motor Honda. Yang akan saya praktekkan kali ini adalah motor Honda Vario 125. Ya, untuk itu simak terus videonya sampai selesai. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi teman-teman, ini alat yang akan saya gunakan dalam melakukan reset ya. Yang pertama ini kabel untuk jumper nanti di ECT, engine coolant temperature ya. Kalau di Vario karena memang sistemnya udah radiator. Kemudian ini DLC short connection. Ini yang enak. Jadi kita nggak perlu buka cabut karena ini udah enak gitu, udah pakai tombol ya. Nah, jadi untuk ini ketika dipencet seperti ini, dipijit, itu berarti koneksi terputus. Kalau misalkan dilepas itu koneksi tersambung kembali. Dan ini HIDS. Kalau ini sih udah otomatis ya, jadi kita nggak perlu alat ini sekarang. Tapi nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mereset menggunakan ini ya di video khusus. Jadi yang akan saya gunakan dua ini dulu. Oke teman-teman, sekarang saya akan mencoba mengerrorkan terlebih dahulu ya. Contohnya saya cabut sensor injektor ya. Saya cabut sensor injektor. Ya. Kemudian saya kunci kontak on. Nah, kemudian perhatikan lampu mil di sini. Nah, lampu mil ini akan berkedip. Nah, seperti itu. Jadi kedipan panjang satu kali, kedipan pendek dua kali. Nah, seperti itu. Nah, artinya karena kerusakan kode kerusakan pada injektor itu 12 ya. Berarti gini, kedipan panjang itu nilainya 10, kedipan pendek dua kali tadi ya. Satu kedipan pendek itu nilainya 1. Jadi kedipan panjang satu kali, kedipan pendek dua kali. Itu berarti 12 seperti itu. Nah, kalau misalkan udah seperti itu, sudah menunjukkan lampu mil itu berkedip, menunjukkan kegagalan, berarti ECM ya menyimpan kode kerusakan. Dan sekarang kita akan menghapus kode kerusakan tersebut, akan mereset ya, mereset kode kerusakan yang tadi sempat tersimpan di ECM. Oke, kita mulai. Nah, tetapi sebelum kita mereset kode kerusakan yang terdapat pada ECM, kita jangan lupa untuk memasukkan kembali soket yang tadi kita buka atau memperbaiki ya dalam bahasanya. Jadi sebelum kita mereset, pastikan bahwa semua sudah diperbaiki. Ya, oke, kita sekarang reset. Nah, untuk soket DLC pada Vario 125 ini di sini, di sebelah dalam sini, ya. Kebetulan sudah saya buka. Nah, ini soket DLC atau data link konektor ya. Soket DLC ini nanti jadi mereset itu dari sini, dari soket DLC. Oke, untuk langkah yang pertama kita akan mereset menggunakan ini ya, DLC source connection. Nah, yang kedua nanti kita akan praktekkan menggunakan kabel jumper biasa. Tapi sebelumnya saya akan mempraktekkan menggunakan ini, tapi caranya sama aja. Nah, yang pertama pastikan kunci kontak dalam keadaan off dulu. Oke, kunci kontak off. Kemudian selanjutnya kita masukkan DLC short connection-nya ke sini ya. Sorry. Oke, ini udah saya masukkan ya. Ini sudah terpasang di DLC. Kemudian kita perhatikan kunci kontak. Jadi fokus kita ke ini ya, ke DLC jumper, kemudian fokus kita juga ke lampu mil ya, dan ke kunci kontak. Jadi nanti kalau misalkan ininya berkedip terus menerus, itu tandanya reset berhasil. Tetapi kalau misalkan ini kedipannya panjang
kedip aja panjang, berarti itu gagal. Jadi harus diulang seperti itu. Kita akan mulai mereset ya. Oke. Ini sudah terpasang ya, berarti tersambung. Kemudian kunci kontak on. Nah, ini kita cabut ya. 1, 2, 3. Nah, ini berarti tandanya resetnya berhasil. Jadi ngedip terus itu tandanya resetnya berhasil. Tinggal kita kunci kontak off dan ini kita cabut soket DLC-nya. Oke, ini sudah terpasang jumpernya. Ya, tinggal kita kunci kontak. Ini kita on kan. Ya, kita kunci kontak. Tangan saya nih. Oke. 1, 2, 3 cabut. 1, 2, 3 masukin lagi. Cek ya. Nah, ini ada kedipannya nih. Berarti ini berhasil. Resetnya berhasil. Ya. Setelah ini kita kunci kontak off aja. Kunci kontak off. Ini kita cabut. Ya. Jadi itu tadi bagaimana cara menghapus kode kerusakan pada SCM ya. Tadi yang kita hapus kode kerusakan injektor. Ya, siapa tahu nanti ada kode kerusakan lain, itu bisa otomatis terhapus ya dengan cara manual yang tadi. Ya. Kita sekarang ke menghapus mereset kode berikutnya. Mereset kode TPS ya. Ini TPS atau throttle position sensor ya. Sensor bukan gas seperti itu. Cara mereset sensor TP ya. Nah, jadi syarat untuk bisa mereset sensor TPS itu sudah tidak ada lagi ECM menyimpan kode kerusakan. Jadi ini dilakukan setelah reset ECM secara keseluruhan. Nah, setelah ECM bersih atau tidak menyimpan kode kerusakan, ini baru kita bisa meresetnya. Mereset kode TPS dari soket ECT atau yang disebut dengan engine coolant temperature, dan posisinya ada di sini di bawah ya, kelihatan. Nah, prosedurnya itu pertama pastikan ini terhubung ya. Sebetulnya bisa di jumper pakai kabel yang ini, yang 2, cuman biar lebih enak saya pakai ini. Ini udah tersambung ya. Pertama, DLC harus tersambung. Yang kedua, soket ECT-nya atau engine coolant temperature ini kita jumper menggunakan kabel ya. Nah, ini sudah saya jumper ya, menggunakan 2 kabel. Ini sudah saya jumper. Jadi jangan takut kebalik karena ini memang cuman ada 2 ya. Kabelnya cuman ada 2, warna hijau sama hijau orange sama ini pink ya. Ini cuma ada 2. Nah, kita ke proses resetnya. Untuk jeda waktu setelah kunci kontak on itu 10 detik. Sebetulnya untuk 3 detik aja itu udah bisa. Jadi kita ambil 5 detik lah ya. Oke, kita kunci kontak on. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabut. Nah, ini tandanya berarti berhasil. Setelah itu kita kunci kontak off ya, dan kita cabut ini apa namanya, konektor DLC-nya, dan kita masukin lagi soketnya. Ntar dulu ya, skip dulu ya. Oke, ini udah masuk ya soketnya. Kelihatan gak sih? Yang ini nih ya, ini soketnya udah masuk. Jadi cuman di jumper di sini 2, itu juga di jumper. Setelah itu kunci kontak on. Setelah 5 atau 7 detik ya, cabut.
seperti itu ya. Nah oke, sekarang kita ke setting mode ya. Setting mode ya, ini pastikan ini menempel ya, terjumper, dan pastikan semua sudah di reset ya, ECM semua sudah reset. Nah caranya dengan yang pertama, ini susah ya, gimana ya, nggak ada yang megang kamera. Kayak gini caranya. Yang pertama ini tarik, kemudian kunci kontak on. Aduh gimana ya. Oke, untuk setting mode 2, tarik gas, kunci kontak on, hitung 2 kali, kedipan ini mil 1 2, tarik lagi. Udah. Nah ini udah 2, 1 2. Nah ini berarti udah mode 2 ya. Kita kembali lagi ke mode 1, kunci kontak off ya. Ini DLC masih terhubung atau terjumper. Kemudian ya kita ke mode 1 lagi, ke standar pabrik lagi. Kita putar, kunci kontak on, perhatikan lampu mil 1 2 3 udah. Nah setelah itu kita lihat 1 kali kedipan. Nah jadi kembali ke 1 kali kedipan berarti menandakan itu mode 1, kembali ke setelan pabrik. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.